Nanti kita mendesain ulang, bila itu menjadi kawasan baru miliknya Kementerian BUMN akan pindah ke kota di luar Jakarta. Dengan Dinas Citata terkait dengan yang sudah rame, pohon yang sudah ditebang 190. Hasil keputusan tadi saya putuskan untuk pembangunannya dihentikan sementara sampai surat dari Kemenseknek keluar. Heru Budi mau hijaukan Monas yang digunduli Anies. Menteri Basuki, kita kurangi betonnya, dihijaukan lagi. Coba kalau gubernurnya masih Anies, Pak Bas bisa dibantah keras. Emang kepala batu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah, Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mewanti-wanti penjabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk berhati-hati dalam menata kawasan Monumen Nasional atau Monas. Menteri Basuki pun berpesan kepada Heru Budi untuk segera menghijaukan kembali kawasan Monas yang sempat digunduli Gubernur Anies Baswedan. Yang penting nambahin penghijauan dari 50% menjadi 65%. Itu utamanya. Karena ini proyek lingkungan, jadi hati-hati betul jenis tanamannya. Ucapnya di Balai Kota, Selasa 11 April 2023. Tahap awal penataan Monas bakal dilakukan mulai Juli atau Agustus 2023 dan diharapkan rampung pertengahan 2024 mendatang. Untuk tahap awal, penataan bakal dilakukan pada wilayah Silang Monas, hingga kawasan sisi selatan yang dulu sempat digunduli Gubernur Anies Baswedan untuk dijadikan plaza. Untuk wilayah Silang Monas, nantinya Pemprov DKI bakal memperlebar luasan jalur hijau di bagian tengahnya yang awalnya 12 meter menjadi 30 meter. Kemudian Pemprov DKI juga bakal kembali menanam sejumlah pohon di sisi kanan-kiri Plaza Selatan Monas yang dulu sempat ditebang oleh Gubernur Anies Baswedan. Penataan kawasan Monas diperkirakan menelan anggaran hingga 100 miliar rupiah yang bakal ditanggung secara kolektif oleh Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Himbauan Pak Basuki ini tentu menampar muka Anies yang tidak secara hati-hati atau lebih tepatnya ceroboh dan terlalu berambisi yang menyebabkan puluhan pohon yang ada di Monas ditebangi semua. Di sisi lain, masyarakat ibu kota yang terlanjur menganggap kawasan Monas sebagai paru-paru Jakarta tentu saja melihat program revitalisasi Monas menjadi bias karena mengubah citra Monas sedemikian rupa. Tidak hanya sampai di situ, kesalahan Anies terhadap pohon-pohon di Monas yang telah ditebang itu. Seorang pengamat perkotaan, Azaz Tigor Nainggolan, mengungkap bahwa tindakan penebangan 190 pohon itu adalah tindakan pidana lingkungan hidup yang bisa menyebabkan Anies dipolisikan seperti yang pernah terjadi pada Gubernur Sutioso. Itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Azaz. Tapi untung Heru Budi kini sigap dan akan membuat Monas kembali menjadi hijau lagi karena hanya pemimpin yang tulus membangunlah yang bisa merubah DKI Jakarta menjadi lebih baik. Dan untuk desain revitalisasi Monas, Pak Basuki mengatakan akan diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada Ketua Dewan Pengarah Penataan Kawasan. Pengerjaan akan dimulai tahun ini. Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adrian Syah Idris, menjelaskan sebanyak 300 pohon akan kembali ditanam di Monas. Sebelumnya, sejumlah pohon di Monas ditebang di era Gubernur Anies Baswedan. Afan mengatakan nantinya kondisi pohon-pohon di Monas juga bakal diperiksa. Jika kondisinya rapuh, pohon tersebut akan ditangani petugas. Jadi, bayangkan, jika yang sekarang gubernurnya Anies, dia sudah ngeles sana-sini membantah argumen Pak Bas. Pemimpin yang mudah bikin alasan seenteng-entengnya adalah pemimpin yang jarang bisa bekerja. Bikin alasan adalah keahliannya, menata kata adalah jagonya, melarikan diri dari tanggung jawab adalah pengalamannya. 2 tahun sudah banyak yang terlihat, jelas dan nyata. Ada isu lain maka wartawan akan disuruh bertanya ke pihak lain, lalu dia lepas tangan. Masa pemimpin pintar bikin alasan? Pemimpin dipilih agar bekerja mengatasi masalah yang ada, bukan bikin alasan receh kayak ramai di Twitter. Ini mah tidak perlu jadi gubernur atau presiden. Anak SD pun bisa jawab ini dengan mudah. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau yang namanya revitalisasi, misalnya harus lebih baik. Namanya revitalisasi, membuat lebih vital lagi kan.
Jadi harusnya tujuannya baik. Waktunya Ya kan? ada tuh. Tapi isunya udah hilang. Kalau nanti semua juga udah bicara, kan udah masuk tahapan kampanye. Ini kan persoalannya saat ya, karena Anda mengagungkan tagline perubahan itu gitu loh. Nah, sementara Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia, kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana. Anies pengecut, tak berani suarakan soal perubahan. Para pengamat kompak tertawakan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Banyak pengamat politik baca pres 2024 Anies Baswedan tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo sekaligus mempertanyakan narasi perubahan yang dibawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Banyak yang menyebut Anies sebenarnya rutin menyinggung persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kini terjadi. Anies juga rutin berbicara soal masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan angka pertumbuhan, sebab rakyat kelas bawah lebih membutuhkan hal konkret berupa pemerataan ekonomi terjadi di Indonesia. Selain itu, soal Piala Dunia U20, sebagai pihak yang menyuarakan perubahan, Anies seharusnya memberikan sikap yang berbeda. Tapi sampai detik ini Anies juga belum memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Ganjar, yang gentle dan berani menghadapi masalah. Ini jelas namanya cari aman lah. Anies tak berani memberikan statement apapun karena sangat beresiko. Entah itu menolak atau mendukung bakal tetap kena sikat. Yang jelas salah satu partai pengusung Anies yaitu PKS jelas-jelas menyatakan menolak timnas Israel. Kalau Anies diam artinya dia takut. Anies tidak mungkin ikut-ikutan PKS menolak Israel karena bakal jadi bumerang. Tapi kalau mendukung tetap juga jadi bumerang dan mendapatkan perlawanan dari kubu nasionalis. Jangan lupa kubu PA212 yang sudah duluan demo tolak Israel. Bahkan ada isu mau kepung bandara untuk hadang kedatangan timnas Israel. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies. Kalaupun Anies diam, masyarakat sudah bisa menyimpulkan dari statement para pendukungnya. Simple. Bahkan Anies malah menjadi bahan tertawaan para pengamat dan narasumber yang ada pada Faisal Akbar dalam laman YouTube Faisal Akbar Uncensored, karena tidak berani mengambil sikap yang menunjukkan bahwa dia menggaungkan perubahan. Anies memang melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dirinya dikenal luas oleh masyarakat dan meraih simpati publik. Sayangnya kunjungannya ke daerah tidak sepenuhnya mulus. Anies Baswedan yang akan diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pilpres 2024 sudah mulai mengunjungi berbagai daerah dalam tajuk safari politik. Beberapa kali safari Anies ditolak masyarakat dengan berbagai alasan. Beberapa diantaranya dengan alasan mencuri start hingga kekhawatiran politik identitas. Daerah yang menolak diantaranya Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Makassar, Solo, Jawa Tengah, Soreang, Kabupaten Bandung, dan sebagainya. Dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul, tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah curi start kampanye. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga dan tidak mengajak pemilih atau mencoblos, tapi di lapangan banyak hal yang bisa dianggap kampanye. Selain itu, meskipun Anies telah berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, tapi narasi perubahan dan visi misi perubahan juga tidak digaungkan oleh Anies Baswedan. Kondisi Anies memang diuntungkan karena tidak lagi menjadi pejabat publik sehingga bebas untuk pergi kemanapun bersafari politik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Narasi perubahan memang terus disuarakan oleh Anies dan ketiga partai yang masuk pada koalisi perubahan. Tapi tujuan apa yang mau dirubah tidak kunjung ditunjukkan. Usaha Anies ingin muncul memang wajar, tetapi masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang belum terjadi. Mereka lebih yakin dengan hal yang sudah terjadi dan terasa manfaatnya. Bagaimana kalau menurut Anda?